Oke, assalamualaikum, what's up? Balik lagi di channel Popsil. Nah, kalau video sebelumnya itu saya bikin surat nafsa, dan sekarang itu saya buat SKCK-nya, teman-teman. Berbicara SKCK, dan sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dulu, juga di subscribe dulu. Oke, berbicara SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian, itu sebetulnya saya sudah bikin. Tepatnya pas lulus kuliah, waktu itu saya coba-coba ngelamar di salah satu hotel. Cuman saya hanya melampirkan berkas tapi tidak sampai ikut wawancara. Dan ternyata berkas SKCK waktu dulu itu hilang, teman-teman. Jadi harus buat dari nol. Kalau misalkan kita punya berkasnya, itu walaupun kita buat di tahun misalkan 2013 atau 2014 sekalipun, ternyata bisa kita perpanjang lagi. Sedangkan ini saya hilang, jadi tidak bisa diperpanjang. Dan by the way, untuk SKCK itu masa berlakunya adalah 6 bulan. Biasanya ini kita lengkapi untuk melengkapi berkas-berkas ketika kita melamar pekerjaan. Kebetulan ini rangkaian dokumen yang harus saya lengkapi ketika saya untuk persyaratan PPG. So, seperti apa proses untuk SKCK ini? Tentunya yang pertama kita harus datang ke Polres setempat. Kebetulan Polres Kabupaten Kuningan itu terletak di Kuningan, di Ancaan. Ya, dari rumah itu kurang lebih 1 jaman. Dan ketika kita datang ke sana, tentunya ada beberapa berkas yang harus kita persiapkan. Itu yang pertama, fast foto 4x6, itu 3 lembar. Terus KK atau kartu keluarga, ya kalian bawa aja 2 lembar lah. Terus akta kelahiran 2 lembar juga. Dan apa ya, fotokopi KTP itu juga 2 lembar. Nah, seperti itu. Yaps, Anda datang ke kantor polisi, dan setelah itu yang harus kalian lakukan adalah, kalau saya ini berdasarkan pengalaman baru tadi pagi atau tadi siang, itu saya ke bagian koperasi untuk beli belangko. Belangko untuk apa? Belangko untuk cap 3 jari di sana. Belangkonya itu saya beli di harga 3.000 ya. Terus saya datang ke bagian sidik jari, dan di sidik jari kita dicek sidik jari kita dari mulai 10 jari sampai satu persatu, dari mulai ibu jari sampai kelingking, itu kanan dan kiri. Untuk administrasinya, kalau tidak salah nih ya, kalau tidak salah itu 15 ribuan deh kalau tidak salah. Dan pelayanan dari bapak polisinya, terima kasih banyak, bagus banget dan ramah tentunya ya. Setelah itu kita di foto tentunya ya, face kita atau muka kita. Dan setelah kita sidik jari dan melewati proses di bagian sidik jari, kita langsung ke bagian pendaftaran ya. Bagian pendaftaran itu kita nanti dikasih berkas, kita isi beberapa biodata kita, dari mulai biodata diri sendiri berdasarkan KTP tentunya, terus sampai ke, kalau misalkan Anda sudah married, silahkan di situ nanti ada part atau form untuk mengisi nama istri Anda atau suami Anda, dan apakah Anda punya anak atau tidak, plus biodata atau informasi perihal ibu dan bapak Anda. Tentu itu harus ngisi yang namanya background educational atau background pendidikan kita, dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah, teman-teman. Kalau memang Anda sampai situ ya pendidikannya, itu balik lagi ke biodata pribadi masing-masing, itu diisi ya, sampai harus diingat juga perihal tahun kelulusan. Nah, seperti itu. Dan setelah Anda isi, ada kalau tidak salah itu 3 kaca ya, 3 kaca yang harus kita isi, 1, 2, dan 3, seperti itu. Jadi 3 kaca itu maksudnya 3 kaca segini, 1 diisi, terus lembaran laginya diisi, dan 1 lagi diisi, seperti itu. Jadi ada 3 layer ya yang harus kita isi. Dan sampai catatan kriminal Anda ya, kalau ada itu harus diisi juga. Kebetulan alhamdulillah saya no clean. Oke, jadi bersih. Nah, setelah kita ngisi pernyataan atau apa namanya, formulir untuk SKCK-nya, kita sudah isi lengkap, tentunya kita kasihkan kembali. Dan setelah itu
tentunya kita kasihkan beserta mulai dari berkas sidik jari tadi di awal, terus berkas yang kita isi pernyataan, terus KK, ya kan, fotokopi KTP, dan yang terakhir adalah fotokopi akta. Itu dilampirkan. Dan oh iya, jangan lupa ketika kita bawa berkas fotokopi, ya sebagai cadangan saja, kita harus juga bawa berkas yang aslinya, takutnya ditanya. Contoh seperti KTP, itu wajib hukumnya untuk bawa yang aslinya, teman-teman. Oke, setelah diserahkan dan di situ kita administrasi, membayar administrasi kurang lebih 30.000. Dan kebetulan sebelumnya saya sudah kepo juga. Memang untuk penerbitan SKCK itu administrasinya segitu, teman-teman, dan itu real 30.000. Oke, setelah itu kita menunggu dulu tentunya, karena memang pembuatan SKCK itu ngantrinya lumayan, karena kita bareng dengan teman-teman yang baru lulusan atau fresh graduate dari SMK, dari perkuliahan, yang memang peruntukannya untuk mereka melamar pekerjaan gitu kan. Jadi kita harus ngantri tertib. Kita tunggu itu kurang lebih di 10-15 menitan ya. Alhamdulillah nama saya dipanggil dan yaps, jadilah SKCK. Surat keterangan catatan kepolisian atau police record. Otomatis ini berlaku sampai 18 Februari 2023 karena 6 bulan berlakunya, teman-teman. Dan SKCK ini di sini ada keterangan tidak berlaku ke luar negeri. Jadi ini hanya berlaku untuk di dalam negeri saja, alias Indonesia. Jadi seperti itu ya, kurang lebih perihal beberapa rangkaian atau beberapa pembiayaan atau administrasi ketika kita memang membuat SKCK sendiri di kantor polisi atau polres setempat. Yo, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Polisi, Ibu Polisi yang bertugas di sana. Alhamdulillah pelayanannya sangat memuaskan dan baik tentunya. Mudah-mudahan kita yang sedang punya hajat ini gitu, kita dilancarkan, dimudahkan. Terima kasih banyak yang sudah nonton video saya sampai habis. Semoga ini bisa jadi referensi dan tentunya bisa membantu teman-teman yang memang sedang atau ingin membuat SKCK. Dan kalau misalkan yang ingin membuat surat nafza, itu ada di video sebelumnya. Oke, thanks for watching. I'm Pabsil. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Goodbye.